Cek. Beri salam. Selamat pagi, Pak Guru. Gitu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak Guru. Makan. Ya. Absensinya mana ini? Udah. Depan, Pak. Ya, Pak. Ya. Kita membahas apa ya? Kemarin materi kita sampai mana? Ikatan kimia. Ikatan Ikatan kimia, Pak. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang hukum-hukum dasar kimia. Ya. Tapi sebelum kita bahas, saya mau share dulu. Al-Hanan As-Suhaisa, Ahmad Saiful Watabi, Anjalika Sari, Hadir, Pak. Ayu Satika, Hadir, Pak. Devi Ayu Septiani, Hadir, Pak. Desi Wahyudi. Hadir. Hadir semua ya? Ya, Pak. Iya. Jadi kita bahas materi tentang hukum dasar. Mungkin dari anak-anak ada yang sebelumnya sudah belajar atau pernah dengar tentang hukum dasar kimia? Belum, Pak. Ya, jadi ketika kita mempelajari hukum dasar, anak-anak harus paham tentang kemampuan awal atau khususnya kompetensi awal dipahami. Sebelumnya Bapak menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita di hukum dasar kimia ini. Pertama itu mungkin salah satu di antara kalian membacakan tentang pembelajaran kita. Ya silakan, Esa. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan hukum-hukum dasar kimia, ada hukum Laplace, ada hukum Frost, Dalton, dan juga Gauss. Yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini yaitu membuktikan berlakunya hukum kekekalan massa Laplace dan hukum perbandingan volume dari Gauss melalui percobaan. Yang ketiga, membuktikan berlakunya hukum perbandingan tetap atau Frost dan hukum kelipatan perbandingan Dalton dari data-data hasil percobaan. Dan yang terakhir, menerapkan hukum dasar kimia dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sebenarnya ada beberapa hukum dasar lagi, cuman untuk di kelas ini, di kelas 1 ini kita belajar ada 4 hukum dasar. Pertama, sebenarnya dibaca itu Lavoisier itu dibaca Lavoisier, ada Lavoisier. Puasa. Yang kedua Frost, Dalton dan Gauss. Nah, jadi ini pengetahuan prasyarat kalian, kalian harus memahami materi unsur senyawa dan campuran. Jadi sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang materi unsur senyawa dan campuran, kemudian paham juga reaksi kimia, paham reaksi, kemudian kalian juga mampu menuliskan molekul dari senyawa dan juga perhitungan dasar. Karena di hukum dasar dan stoikiometri selanjutnya kita banyak menggunakan perhitungan dasar, khususnya operasi perbandingan matematika. Mungkin Bapak di materi ini tidak terlalu banyak buat ceramah ya. Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kita mendiskusikan materi tentang masing-masing hukum. Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, bahan diskusi kalian adalah kalian membahas tentang hukum dasar ini, misalnya Lavoisier, kalian bahas penemunya siapa, terus kemudian teorinya bagaimana. Nanti kalian untuk memperkuat kalian pembahasan kalian itu akan dengan contoh soal. Kalian cari, kalian bisa berselancar di media sosial juga atau di internet, internet bisa lewat YouTube, contoh soal dan penjelasannya. Termasuk juga percobaan yang mereka lakukan untuk membuktikan hukum-hukum mereka dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke di bahan diskusi, mungkin di antara kalian dulu pernah ikut pramuka ya? Iya, Pak. Sekarang masih buat Pak. Jadi pembina ya. Jadi ketika kalian ikut pramuka biasanya ketika malam itu kan biasanya dingin ya. Apa yang kita lakukan? Nah, yang tadi dibilang itu bikin api unggun. Ketika kalian bikin api unggun, apa yang bisa kalian perhatikan dari Api. Hangat jadinya. Asap. yang kalian gunakan apa? Kayu. Kayu. Kayu kan? Nah, ketika kalian bakar itu apa yang terjadi? Jadi api. Nah, itu salah satu penerapan hukum dasar kimia Karl Marx. Nah, di sini biasanya kalau kalian bakar sesuatu entah kayu kayak jadi unggun atau kertas misalnya itu biasanya kan jumlahnya akan berkurang. Iya. Nah, kira-kira apa?
massa itu ada namanya phlogiston. Mereka menjadi phlogiston. Tapi nanti kalian bahas pada saat diskusi. Oh, Maka siap, akan bagi Pak. kalian menjadi dua kelompok. Itu empat ya. Siap, Pak. Silakan. Bapak akan bagi kalian kelompok, kalian menghitung berdasarkan urutan kalian ya. Mulai dari Tony. 1, 2, 3, 4, 1. 2. Itu Ini berapa? Bapak akan KPD-nya ya. Ini ya. Mana tadi kelompok 1? Kelompok 1 sini. Satu bagi kelompok 1. Nanti setelah kalian berdiskusi, setelah kalian berselancar kalian bisa gunakan dari buku atau dari internet. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasilnya. Kita ada pada bab ini kita ada khusus hukum dasar 3 ini kita ada 3 pertemuan ya. Pertama itu kita seperti ini diskusi, kemudian presentasi itu mungkin pertemuan pertama. Di pertemuan kedua kita akan praktikum. Nanti Bapak akan siapkan bahan-bahan atau rancangan praktikumnya yang akan kalian lakukan. Nah, kemudian pertemuan ketiga kita akan penguatan materi dalam bentuk soal. Mungkin Bapak akan adakan sejenis games gitu kalian. Nah setelah itu baru kita ulangan harian. Iya. Minum dulu ya pausanya. Oh iya, Pak. dan Iya, makanya kan. Ini kenapa? Ini saya nama cerita kakak Tarika. Ya udah saya pindah lagi. Kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ya. Ayo, Pak Guru. Pak, berapa contoh soal ini kita buat, Pak? Contoh soalnya minimal 3 ya. Ya Allah, banyaknya. Ya biar kalian paham. Nanti ketika di contoh soal yang kalian buat, kalian kan sharing nanti informasinya. Jadi masing-masing dari kalian tuh sharing LKPD-nya ke kelompok lain. Jadi ya biar mereka juga paham masing-masing. Jadi tidak hanya satu komunikasi. Nanti kita bahas contoh soalnya. Pak Guru, Ya, izin ambil foto pensil. ya silahkan. Enggak suka. buang-buang. Yang pasti saya izin dari motor dan ada. Saya selesai. Udah selesai semuanya. Udah, Pak. Selanjutnya kita akan presentasi hasil dari hasil diskusi kalian. Silahkan kelompok 1 hukum lafase bisa maju ke depan untuk Oh, kita seperti ini ya, Pak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai hukum Lavoisier. Pada tahun 1780-an, seorang ilmuwan Prancis yang bernama Lavoisier yang dikenal sebagai Bapak Kimia Modern menyangkal keberadaan phlogiston yang melakukan eksperimen dengan cara menggunakan dephlogisticated gas hasil temuan Joseph Priestley. Beliau menamainya sebagai gas oksigen. Kemudian beliau juga menunjukkan bahwa Yang di proses belakang, pembakaran membutuhkan mohon oksigen disimak ya, yaitu banyak gas dengan massa tertentu yang dapat diukur dengan menimbang wadah tertutup. Contohnya akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh dari hukum kekebalan massa. Jika kita mereaksikan zat A yang memiliki massa 10 gram dengan zat B massa 10 gram, sehingga dihasilkan zat C dan D, di mana jumlah massa zat yang dihasilkan sama dengan jumlah massa yang bereaksi, yaitu 20 gram. Contohnya ini ya, di mana ketika kita mereaksi zat A dan mereaksikan zat B, maka akan menghasilkan zat C ditambah dengan zat D. Misalkan untuk zat A total masanya adalah 10 gram, zat B
dengan zat B, nanti total reaksinya itu pasti total dari reaksi dari zat A dan zat B. Jadi AB aja. Tambahan lagi kan misalnya kalau A bereaksi dengan B akan menghasilkan senyawa baru dan senyawa baru lainnya. Makanya disebut C. Ya kan, B. Misalnya reaksi pembakaran kan, reaksi kok nggak ada spidol yang bagus sih? Ini bagus. Ini lebih bagus. Hanya Reaksi metana. apa? Kebakaran metana. Kalau pembakaran kan selalu melibatkan oksigen kan? Ya. Ya, Pak. Aduh. Nah, maksudnya kan A plus B menghasilkan C plus D. Artinya ini kan reaktan atau reaksi. Berapapun jumlahnya ini, menurut hukum Lavoisier itu hasilnya adalah setara antara produk dan reaktan. Misalnya ini anggap saja 20 gram kan, ini 15 gram. Nah, pasti totalnya kan 35 gram. 35 gram. Entah dari CO2-nya sekian, tapi tetap harus mengikuti Keluar kiri dan keluar ya yang sama. Harus setara semuanya. Karena kesetaraan reaksi itu kan bagian dari konsepnya Lavoisier. Sejauh ini ada pertanyaan? Terima kasih Pak. Ada? Baik, silakan. Debros sama Yeay. Yeay. Lanjut. selanjutnya kelompok berikutnya. Proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai hukum Proust. Ya, kita akan mulai dari penemu teori contoh soal penyelesaian kemudian penerapan yang Pak Buria. Berdasarkan hasil diskusi kami menjelaskan bahwa sejarahnya sebelumnya hukum yang pertama itu Lavoisier mengamati massa dari sebuah reaksi, sedangkan untuk hukum Proust di sini mencoba mengamati komposisi massa dari sebuah senyawa. Nah, penemunya itu Louis Proust tahun 1754 sampai 1826, yaitu seorang kimiawan Prancis yang pertama kali menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu sama. Hal ini dikemukakan oleh Proust setelah melakukan serangkaian eksperimen pada tahun 1797 dan 1804. Joseph Louis Proust pada tahun 1797 melakukan sederetan percobaan mengenai perbandingan jumlah zat-zat yang bereaksi. Nah, contohnya itu akan dijelaskan oleh Jadi contohnya itu pembentukan senyawa natrium klorida dari unsur-unsurnya. Perbandingan jumlah natrium dan klor dalam suatu reaksi selalu tetap, yaitu 39% natrium dan 61% klor. Demikian pula untuk reaksi yang lain seperti senyawa atau molekul amonia. Dari rumus tersebut tampak bahwa molekul amonia air tersusun dari 1 atom N dan 3 atom H. mungkin sekian dari kelompok kami. Pak Guru. Ya. Ada yang bertanya atau menanggapi dari presentasi kelompok kedua? Ada yang paham teorinya Proust? Ini jadi hukum Proust itu menyatakan bahwa perbandingan massa-massa unsur dalam suatu senyawa tertentu dan tetap. Apa maksudnya tertentu dan tetap? Kalian bisa baca ya. Senyawa yang sama meskipun berasal dari daerah dan cara pembuatan berbeda memiliki komposisi yang tetap. Misalnya apa? Misalnya air, nah, H2O. Dimanapun atau dari manapun air atau H2O itu berasal, pasti komponen penyusunnya sama. Perbandingannya maksudnya. Jadi hukum Proust ini merupakan pengembangan dari hukum Lavoisier yang sebelumnya. Kalau Lavoisier itu tadi membicarakan masalah massa. Tapi dalam hukum Proust ini lebih fokus ke komposisinya. Siapa? Ya, silakan. Bapak kasih contoh sedikit ya. Ya, betul. Maaf. Waktu kita lagi berapa menit ya? 5 menit Pak Guru. Menjelaskan misalnya H2O tadi ya. Ya. Nah, ini perbandingan antara H dan O berapa? 2/1. Satu. 1 banding 1. Hanya 2. Hanya 2 kan? Ya. Berarti 2 kali H kan? Oh ya. Berbanding O. O nya berapa? 1. Oke, itu double kan. Ayat
perbandingan tetap itu seperti itu. Jadi dari manapun air ini berasal, perbandingannya tetap seperti itu. Misalnya massa 1 gram gas hidrogen pasti untuk membentuk air itu pasti membutuhkan 8 gram. Iya. Ya. Oh, iya Pak Guru. Paham ya? Ini seperti yang tertera di slide. Kalau unsur pembentuk dari hidrogen ini misalnya 3 gram misalnya. Nah, kemudian ini ada 16 gram. Kira-kira yang bereaksi berapa? Yang bereaksi 4 gram. 2 gram H2. Ya, berarti hidrogen yang bereaksi itu 2 ya. Ya, 16. sisanya 1 gram. 18 ya, 18 gram kan? Ya, Ya. Berarti sisanya 1 1 gram gram. hidrogen. Oksigennya tidak bersisa. Ini hukum Proust. Tapi kalau kita mengacu ke hukum kekekalan massa, berarti totalnya adalah 19 ya. Itu bedanya. Oh. Coba tadi contoh Pak Guru. Enggak, itu masih 3 sebelumnya. Ini jadinya 19 gram kan? Ya. Terus jadi 18. Nah, kalau aku mengikuti hukum kekekalan massa pasti. Karena di hukum kekekalan massa itu dia tidak melihat komposisi. Yang bersisa yang ini, yang hukum Proust ini. Makanya hukum Proust ini penerapannya bisa di ya. Kalau saya Bisa yang bisa bisa saja, gimana? misalnya ini saya ambil contoh. Ada 3 dengan 8. 3 dengan 20. Misalnya hidrogennya 3 gram kan? 3 ya. 3 gram. Punya misalnya 19. Nah, untuk membentuk H2O itu butuh berapa? Dua bisa bereaksi dengan 16 kan? Kalau 1 banding 8 berarti 2 banding 16. Berarti totalnya berapa? Ini hidrogen sisa 1. Oh, bisa dua-duanya ada 3. Bisa. Oh, nah ada salah satu. Ya, salah satu. Ini oksigennya sisanya juga. Jadi yang bereaksi tetap 18 ya. Dengan sisa 4 gram. Totalnya kan 4 gram yang bersisa. 18 sama 4 22. Tapi kalau kita mengacu ke hukum kekekalan massa berarti totalnya juga sama 22. Tapi dalam bentuk campuran kita tidak bisa memisahkan apa yang ada di 22 gram dalam hukum kekekalan massa itu. Iya, Pak. Paham semua ini? Paham. Nah, karena waktu kita sudah habis, untuk diskusi kita lanjut minggu depan. Kita lanjut minggu depan tentang hukum Dalton dan Gay-Lussac. Nah, itu kita sambung. Nah, dari apa yang dijelaskan tadi ada yang bisa menarik kesimpulan pertemuan kita kali ini? Ya, silakan terus. Berdasarkan hasil pembelajaran kita hari ini yaitu tentang hukum Laplace. Jadi hukum Laplace itu adalah hukum kekekalan massa yang berbunyi pada setiap reaksi kimia. Massa zat-zat di reaksi adalah sama dengan massa zat-zat hasil reaksinya. Nah, karena waktu kita sudah habis, kita sudah bisa lanjut masuk minggu selanjutnya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Ya, Tentang hukum Dalton dan juga Gay-Lussac. Gay-Lussac.